Pagi ini pemirsa kita akan lihat bagaimana situasi terkini pasca gempa NTT. Sudah ada jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari Kabupaten Sika dan juga ada Joy Jones dari Kabupaten Nagekeo. Kita ke Nadia Soraya terlebih dahulu. Nadia, selamat pagi Nadia. Jadi Anda saat ini berada di mana tepatnya? Bagaimana situasi terkini di sana Nadia? Ya Valen, 11 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, hingga saat ini di pengungsian lapangan Gelora Samador Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih ada ratusan warga yang mengungsi di sini. Namun apabila memang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ini sudah jauh berkurang Valen. Di mana sebelumnya ada sekitar 1.400 warga yang mengungsi di sini dan mereka rata-rata merupakan warga dari desa pesisir. Namun seperti yang dilihat di sebelah kanan saya, ini tenda pengungsian nomor 27 ini sudah hampir kosong begitu ya. Ada sekitar 3 warga yang masih menetap di sini, di mana sebelumnya di tenda ini ada sebanyak 27 kakak yang mengungsi di sini dan rata-rata mereka berasal dari desa Wuring, desa Kota Uneng dan juga desa Wuring Laut. Sementara itu di sebelah kiri saya, Valen, bisa dilihat memang masih ada beberapa warga yang mengungsi di sini dan alasannya beberapa warga kemarin mengatakan karena mereka harus tetap bekerja setelah 11 hari pasca gempa dan mereka memilih untuk tetap mencari mata pencarian begitu ya. Dan tidak hanya itu, meskipun hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi seperti tadi malam sekitar pukul 11 WITA atau pukul 23 WITA ini masih terjadi gempa susulan, namun memang intensitas untuk guncangannya tidak sebesar gempa-gempa sebelumnya. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk tetap berpindah ke rumahnya dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan meskipun hingga saat ini di hari ke-11 begitu ya, Valen, untuk bantuan masih terus mengalir di lapangan Gelora Samador seperti yang dilihat di layar kaca Anda. Ini dari juru kamera Andi Iswara akan menunjukkan ini adalah bantuan-bantuan yang tidak hanya diberikan dari pemerintah setempat, tetapi juga diberikan dari lembaga swadaya masyarakat, bahkan perorangan. Salah satunya pagi ini yang hadir bersama dengan warga di sini, yakni utusan khusus Presiden Raffi Ahmad, tiba sekitar pukul 6 atau 7 pagi dan langsung memberikan bantuan-bantuan ini kepada warga yang berada di Gelora Samador. Karena meskipun sudah beberapa ataupun sebagian warga pulang ke rumah, namun masih banyak warga yang menanti makan siang, makan pagi dan juga makan malam di posko ataupun di pengungsian lapangan Samador ini. Kita akan coba menanyakan kepada salah satu warga di sini, terutama di tenda 27 yang sudah hampir kosong begitu ya untuk warganya di sini. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Lia. Ibu Lia. Iya. Ibu, ini sebelumnya di tenda 27 ada berapa banyak pengungsi? Berapa banyak warga? 20 berapa? Oh, 22 kakak. Di sini 22 kakak. Ini sekarang teman-teman atau warga udah kembali ke rumah atau seperti apa Ibu? Oh, sudah pulang ke rumah separuh. Bu, tapi kan gempa susulan masih terjadi. Apa sih pertimbangan teman-teman hingga akhirnya tetap kembali ke rumah? Apakah memang harus bekerja atau seperti apa? Iya, sudah bekerja di sana. Iya, Gitu ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Itu dia tadi Valen wawancara kami dengan salah satu warga, memang alasannya karena beberapa warga mau tidak mau harus tetap kembali bekerja meskipun gempa susulan masih terus terjadi. Valen. Baik. Nadia Soraya, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Selanjutnya pemirsa juga ada jurnalis Metro TV Joy Jones di Nagekeo NTT. Joy, Anda saat ini berada di lokasi pengungsian di mana? Bagaimana situasi di sana terkini? Iya, Valen dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa saat ini saya berada di Dalapan Berdikari di Kabupaten Nagekeo, pemirsa. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di pengungsian saat ini. Pemirsa, pada pagi hari ini di posko Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melakukan dan sudah melakukan proses healing atau proses psikologi
untuk membantu anak-anak terlepas dari trauma. Begitu pemirsa. Seperti inilah gambaran kepada Anda bagaimana proses dari melakukan layanan psikologi kepada anak-anak untuk meredam rasa trauma mereka yang mereka alami. Karena dapat saya informasikan kepada Anda bahwa sudah lebih daripada 1 minggu mereka tinggal di tenda untuk mereka dapat tidur karena mereka masih trauma untuk masuk ke dalam rumah. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk bersama-sama untuk mengikuti layanan trauma healing ini. Ibu, saya boleh bergabung ya Ibu bersama Metro TV. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah ini pemirsa, ini adalah salah satu contoh dari trauma healing yang mereka lakukan. Untuk mengetahui mengapa hal ini penting, saya akan berbincang dengan salah satu petugas di sini. Ibu Reisya Tidayo. Ya, nama saya Ibu Reisya Tidayo. Ibu, ini mengapa penting untuk dilakukan, Bu? Ya, ini sangat penting dilakukan untuk kita memberikan edukasi kepada anak-anak, memberikan pendampingan khusus kepada anak-anak supaya mereka tidak merasa sendiri. Gitu, ya. Oke, Ibu. Dan apa saja Bu yang dilakukan Bu dalam trauma healing ini, Bu? Ya. Di sini kita mengajak anak-anak untuk bermain, bernyanyi, dan banyak yang kita lakukan, menggambar juga kita, ya. Jadi melakukan segala hal ya Ibu ya. Iya. Supaya mereka melupakan rasa trauma. Iya, supaya mereka cepat keluar dari permasalahan yang ada seperti trauma-trauma itu. Ya, kemarin saya melakukan penjangkauan di lokasi lapangan berdikari ini, dan meskipun juga ada beberapa posko yang kami kunjungi, dan kita melakukan penjangkauan. Di sana kami menemukan beberapa anak yang memang masih trauma, khususnya mereka yang ada tinggal di pesisir pantai, yang merasakan dampak langsung dari gempa itu sendiri. Sangat panik dan sangat merasa ketakutan. Bahkan ada anak yang umur 1,5 tahun itu dia sampai saat ini belum baik ya, masih trauma mendengar suara deru angin atau ada goncangan, anak itu akan panik seketika. Tapi saat ini keadaan anak-anak apakah sudah membaik Ibu dibandingkan hari-hari awal? Pada saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai beradaptasi dengan keadaan yang ada. Meskipun anak-anak yang kategori masih balita itu, yang umur 1 tahun 2 tahun, itu masih merasakan ketakutan. Ibu, terima kasih Ibu. Saya bakalan ajak lagi pemirsa untuk berbincang dengan anak-anak ya pemirsa. Halo adik-adik. Halo. Kakak boleh wawancara tidak, adik? Yang ini. Adik namanya siapa, adik? Namanya Listan. Ini sudah berapa lama di pengungsian? Saya berhenti Kak. Dari awal ya? Dari awal gempa. Berarti sampai saat sekarang tidurnya masih di tenda? Ya. Ini gimana, ada trauma healing ini gimana, adik? Ya lumayan. Seru ya? Bisa lumayan bisa mengobati ya? Oke. Siap-siap. Terima kasih adik. Ya, itu tadi pemirsa sebagai gambaran dari pelayanan trauma healing di tempat ini. Dan Valen, hal ini menjadi penting karena sebenarnya keadaan dari bencana ini sudah mulai membaik. Namun mereka masih belum berani untuk tinggal ke rumah masing-masing karena salah satunya ada orang tuanya sudah tidak trauma, namun anak mereka masih trauma. Sehingga mereka terpaksa masih tinggal di tenda-tenda pengungsian sembari menunggu mereka psikologis anak-anak mereka pulih. Oleh sebab itu hal seperti ini sangat penting dilakukan untuk memulihkan keadaan pasca terjadinya gempa tanggal 15 Agustus yang lalu. Kembali ke studio, Valen. Baik, Joy Jones, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Nagekeo. Dan sebelumnya ada rekan Nadia Soraya dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.